Ketua Dayak berterima kasih Edi Mulyadi jadi tersangka. Dan dalam hal ini kami berterima kasih bahwa dilakukan penahanan karena ini sudah memenuhi unsur-unsur dan warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Jangan sampai kesabaran dan juga kami selama ini disalahartikan. Mereka semua maksud saya, suku ini, suku itu, segala macam. Kalau memang Edi Mulyadi tidak setuju, datang ke lembaga yang terhormat, bukan bicara di jalanan. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak, kok nggak ada. Nggak pernah, Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Saudara Edi Mulyadi CS juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum adat kami. Ngancam-ngancam lah, bahasa ngancam-ngancam apa? Ya, tidak ada kita mengancam Pak ya, saya yang mengingatkan saja. Nggak bagus tuh Mas. Kok ngaku orang Dayak? Kita itu cuma. Woi, Bapak belum tahu, datang Bapak. Iwan Semul tuntut pencabutan konsesi lahan oligarki. Edi Mulyadi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana ujaran kebencian bermuatan sara terkait ucapannya tentang jin buang anak. Tindak pidana ujaran kebencian itu Edi Mulyadi lontarkan saat menanggapi soal Kalimantan sebagai ibu kota negara IKN baru. Usai jadi tersangka ujaran kebencian, penyidik Barreskrim Polri langsung melakukan penahanan terhadap Edi Mulyadi untuk 20 hari ke depan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan di Mabes Polri pada Senin 31 Januari. Setelah diperiksa sebagai tersangka dan langsung dari pukul 16.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat untuk kepentingan penyidikan perkara yang dimaksud. Terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Setelah Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur memberikan respon dan mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pihak kepolisian. Adapun respon dari Ketua Persekutuan Dayak tersebut atas penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka turut dikomentari oleh Ketua Umum atau Ketum Prodem Iwan Semul. Menurut Iwan, mestinya berikan respon keras karena terjadi kerusakan hutan secara masif yang menyebabkan banjir dan kebakaran hutan. Iwan Semul dengan tegas menyatakan menuntut pencabutan konsesi lahan oligarki di Kalimantan. Respon keras mestinya mengerusakkan hutan secara masif yang menyebabkan banjir dan kebakaran hutan, menuntut pencabutan konsesi lahan oligarki, ujar Iwan Semul. Lebih lanjut, menurutnya yang berbahaya itu perbedaan pendapat, bukan pendapat serta ketidakadilan sosial dan berkhianat terhadap amanat konstitusi. Yang berbahaya itu perbedaan pendapat, bukan pendapat, membuat ketidakadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, kata Iwan Semul dikutip dari pikiranrakyatdepok.com dari Twitter. Cuitan Iwan Semul soal Ketua Dayak ucap terima kasih pada kepolisian yang ditetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian. Diketahui Edi Mulyadi telah memenuhi panggilan kedua penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Senin 31 Januari. Langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berlangsung hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, dilakukan berbagai pertimbangan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi yang berjumlah 55 orang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli ini terdiri atas ahli bahasa, ahli pidana ITE, ahli analis media sosial, ahli digital forensik, dan antropologi. Begitulah kata Ramadan. Penyidik melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka, lalu menetapkan status Edi Mulyadi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Edi Mulyadi ditangkap, Gabungan Ormas Dayak Kalimantan ucapkan terima kasih. Respon koalisi ormas di Kalimantan yang terdiri dari Borak Tapin diwakili Ketua Haji Nordin dan Dayak Keluarga Borneo diwakili Muhammad Yusman dari Kalimantan Selatan disampaikan pada pertemuan silaturahmi yang digelar di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa. Ketua ormas Dayak lainnya Edi Mangkin Pangkalima Bidak mengungkapkan hal yang sama dengan ditetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri pada Senin 31 Januari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kepolisian atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta penyidik Barreskrim Mabes Polri yang telah bekerja maksimal di profesional dalam menangani kasus Edi Mulyadi, ucapnya. Haji Nordin, Ketua Borak Tapin dari Kalimantan Selatan, menambahkan bahwa ormas asli Kalimantan terus mengawal NKRI untuk terus bersatu dalam merawat kebinekaan.
Menurut Nurdin, Kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah membuktikan apa yang telah digaungkan dalam program presisi singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan yang telah dibuktikan dalam penanganan kasus Edi Mulyadi. Kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, katanya. Dalam kesempatan tersebut, sambungnya Ormas Dayak juga bersepakat mendukung pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia atau IKN di Kalimantan dan akan mengawal proses dan tahapan pemindahan Ibu Kota demi kemajuan Kalimantan khususnya yang di Indonesia pada umumnya. Selain Borok Tapin, DKP Baidak, juga ada MABB dan komunitas Kamang ikut merespon positif dan mengapresiasi tindakan Mabes Polri. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, ditambah penyebaran berita bohong atau hoaks melalui konten YouTube. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Barreskrim Polri di Jakarta. Setelah penyidikan melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka kalau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangan yang melalui siaran media di Jakarta. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik memeriksa 57 orang dan terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Setelah status hukum naik menjadi tersangka, Edi Mulyadi kemudian langsung diamankan dan dikirim menuju rutan Barreskrim Polri untuk menjalani penanaman selama 20 hari ke depan. Namun berdasarkan aturan perundang-undangan yang dapat diperpanjang selama 40